Kali ini tak ajak teman-teman untuk menyaksikan di salah satu lahan milik petani yang di sini bisa dibilang uji coba sekaligus praktek dalam penanaman tanaman buah tomat. Ini dilakukan sangat perdana sekali di wilayah pedesaan. Mengapa saya bilang perdana dan uji coba? Dikarenakan sistem pertanian yang ada di Kabupaten Tuban mayoritas adalah petani tada hujan. Sudah sekian lama bertahun-tahun yang hanya mengandalkan pertanian sistem tada hujan alias menunggu datangnya musim penghujan. Nah, kali ini seperti yang teman-teman lihat, saat ini adalah proses penanaman awal kali dilakukan. Entah nanti hasilnya bagaimana. Teman-teman ikuti proses dari awal penanaman, pertengahan hingga akhir daripada proses pemanenan nanti. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat, dengan adanya model sistem irigasi yang jelas sistem tetes ya yang dilakukan di sini, melakukan penanaman jenis tomat yang di sini sudah dilakukan pemasangan selang drip juga. Walaupun memang kondisi perairan masih sangat-sangat minim dan kurang sekali, yang saya bilang juga praktek lapangan mengenai penanaman jenis tomat ini. Apapun tanaman yang ditanam di wilayah sini itu termasuk daripada uji coba. Yang pertama uji coba terhadap hasil yang ditanam. Yang kedua uji coba terkait bagaimana menyikapi terhadap sistem irigasi menggunakan selang drip dan lain-lain. Nah, yang saya sampaikan di sini jenis tanaman tomat yang lebih kurang bibit dalam kotaknya itu 300-an ya. Belum bertemu dengan pemilik lahan sendiri, belum bisa bertanya-tanya tentang berapa ribu bibit yang ditanam, berapa batangnya. Ini hanya dilakukan penanaman oleh 2 orang dan 1 orang yang melubangi tanahnya. Dengan jarak kapasitas jatuh tempo antara selang drip yang pertama, yang kedua, dan selanjutnya ini mempunyai kapasitas 80 cm untuk jarak larik pada tanaman tomat yang ditanam ini, teman-teman. Jadi pada session berikutnya akan kita buka tentang hasil dari perjalanan penanaman ini yang kondisinya memang petani tada hujan menggunakan sistem ini, apakah bisa meminimalisir kekurangan air ataupun proses hidupnya daripada tiap-tiap batang sampai nanti hasil daripada yang dilakukan. Nah, di sini murni petani tada hujan, tepatnya terletak pada grafis tanah merah yang memang awal mula perdana dilakukan, batuan karang juga ya. Nah, ini nanti ketika ada perubahan yang signifikan terkait kondisi daripada hidupnya tanaman tomat ini, maka akan membuahkan hasil menjadi barometer terhadap petani-petani yang lain, sehingga akan
menumbuh kembangkan hasil daripada petani yang ada di sini, tepatnya di Kabupaten Tuban. Nah, seperti yang teman-teman lihat, kondisi pertanian yang memang membutuhkan materi khusus dan perjuangan yang sangat luar biasa, dikarenakan memang masih dalam bentuk sangat manual sekali untuk perlakuan pembibitan. Ini pun masih beli ya, bibit tomatnya itu online, selang dripnya juga. Apalagi jenis cara melubangi itu hanya menggunakan sebatang kayu yang ditancapkan, atau sering disebut juga orang sini itu taju, teman-teman. Nah, yang kemudian setelah diambil satu kotak itu dibawa seperti ini dan ditancapkan di tiap-tiap lubangan yang sudah dilubangin. Untuk secara keseluruhan tentang dimensi daripada panjang dan lebarnya lahan ini belum tahu 100% ya, karena kembali memang ownernya itu sibuk sekali ya. Nah, ini sekaligus membuat kegiatan sehari-hari, karena kalau memang belum praktek itu maka tidak akan tahu hasilnya. Kalau dimensi dari lahan ini yang dilakukan penanaman, kalau saya bilang ini termasuk dari awal mula uji coba yang ada di sistem pertanian tada hujan ya, karena jangkauan daripada perairan irigasi yang sangat-sangat jauh sekali, sehingga ini menggunakan metode khusus, metode selang drip yang nantinya akan ditetes walaupun tidak terus-menerus, hanya ada perlakuan jam-jam khusus, jadi tidak seterusnya untuk dilakukan pengocoran atau tetes air ini. Sehingga nanti ketika hasilnya memang walaupun terlihat tidak memungkinkan untuk perairannya, ketika durasi pemberian daripada tetes air ini malah bikin meminimalisir kebutuhan air, maka nanti akan banyak teman-teman petani yang meniru juga. Nah, seperti yang dilakukan ini lebih kurang membutuhkan waktu 2-3 hari, dikarenakan sistem perairan juga kadang macet, jadi sehingga kadang per 2 selang yang dinyalakan untuk ditanemin itu kadang mati untuk proses perairannya. Ketika mati maka berhenti untuk melakukan penanaman ini. Kalau tanaman tomat ini untuk dimensi lahan yang ditanam ini, kalau bibit jagung sekitar 3 kiloan, teman-teman. Nah, kalau bibit jagung 3 kiloan, kalau di tempat saya ini hanya menghasilkan ya katakan 3 jutaan lah, itu kalau normal 3-4 juta. Namun kalau ditanamin tomat ataupun cabai dengan menggunakan sistem ini, itu bisa berpuluh-puluh juta ya. Dikarenakan walaupun yang saya sampaikan ini tentang uji coba dan awal mula yang ditanam di tempat ini, namun ownernya ini sudah pernah menghasilkan di bulan lalu, di tahun ini ya, itu memanen hanya sepetak lahan itu berkisar hampir 100 juta lah. Hanya durasi kapasitas pemanenan itu 1-2 bulanan di tiap minggunya itu. Nah, ini yang info yang saya terima, sehingga beliau masih mencoba lagi, dikarenakan sudah pernah ada hasil, namun tidak menggunakan sistem irigasi seperti ini, hanya menggunakan sistem tada hujan yang musim lalu. Nah, perhatikan ini metode tanamnya hanya dilakukan penancapan yang memang titik yang dibutuhkan, yang ditancapkan itu sudah ditetesin air seperti ini. Selain setelah penanaman dilakukan,
ada beberapa tanaman-tanaman yang memang harus berdirikan teman-teman di sini ya. Nah ini mendirikan batang-batang tanaman tomat yang roboh, dikarenakan sekali lagi ini memang sangat menakutkan kalau memang tidak berani dari segi kapital dan mental ya ini. Kalau hidup di desa itu kan pertama itu mental dulu juga. Namun kalau sudah ada hasil, nah ini baru pada ngecopros berbondong-bondong untuk menyontoh atau meniru ya. Nah ini sudah habis untuk pengambilan bibit lagi. Nah ini kelihatannya bibit tomat servo ya teman-teman. Jadi bibit jagung, kalau ditanamin jagung ini 3 kilo dengan dimensi 1/4 kalau orang sini menyebutnya. Ini kalau ditanamin jenis tanaman tomat itu memerlukan waktu 2-3 hari dengan kondisi santai, tapi ya hanya dengan 2 orang dan 1 orang melakukan tancap kayunya atau laju ya kalau orang sini menyebutnya. Namun kalau saya perhatikan setelah beberapa selang menit dilakukan penanaman, kelihatan tanaman tomat ini kalau di pot kecil ini terlihat seger ya teman-teman. Nah seperti ini. Namun kalau sudah dilakukan penancapan itu nampak juga ngelinting alias roboh di lahan, loyo ya. Makanya saya sebut ini sangat harus berani sekali eksperimen dan uji coba ini dilakukan. Salah sedikit saja bisa kalang kabut ini dengan sekian banyak bibit ya. Ini bisa teman-teman lihat sendiri, ini ribuan bibit tanaman tomat yang ditanam walaupun ini punya uji coba dan perdana. Nah juga teman-teman perhatikan ya, tanah merah itu tidak seperti tanah-tanah yang lain. Nah itu selesai melakukan penanaman, kalau sudah selesai ditancap itu melakukan penancapan lagi untuk mengejar yang sudah dilubangin. Tapi setelah 5-10 menit ditancap dan sudah ada tetesan air yang menggenang ya, itu kembali berdiri dan sehat lagi untuk tanaman tomat. Beda dengan tanaman cabai. Kalau cabai agak bandel ya, walaupun kadang juga tidak mengalami kematian. Jadi dalam edukasi yang saya sampaikan ini tentang uji coba awal mula melakukan penanaman ini agar menjadi referensi bagi para petani umumnya yang ada di seluruh Indonesia, terkhusus yang ada di Kabupaten Tuban, dikarenakan di sini hanya mayoritas petani tada hujan yang hanya mengandalkan air dari hujan, dan mempunyai kesimpulan bahwasanya kalau petani hanya mengandalkan tani tada hujan, kalau seperti fenomena yang saat ini terjadi, maka petani akan gulung tikar, sehingga walaupun sebidang tanah kecil harus mengoptimalkan dan memaksimalkan kinerja petani yang sekiranya bisa menghasilkan income untuk para petani setempat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.